Jadi kita melihat bahwa yang pertama Roh Kudus itu bukan energi. Nah, banyak orang karismatik pun terjebak dalam pengertian Holy Spirit is gratia infusa. Enggak. Roh Kudus itu bukan energi, Roh Kudus itu bukan kuasa impersonal, dan Roh Kudus juga bukan pengaruh psikologi, dan Roh Kudus bukan juga ya sekedar God's manifestation. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tetapi Roh Kudus adalah yang pertama the person of God. Ya, dia adalah pribadi, ya, pribadi ilahi, the divine person, ya. Dan kedua, dia memiliki kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak. Holy Spirit have an emotion. Roh Kudus itu punya emosi. Dan Roh Kudus itu intelektual, ya. Dan Roh Kudus itu memiliki relasi personal. Nah, kita bisa melihat bahwa bukti-bukti kepribadian Roh Kudus di dalam Alkitab. Satu, Roh Kudus memiliki sifat pribadi. Kita dapat membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat 11, itu Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Jadi Roh Kudus memiliki pikiran dan pengetahuan. Lalu Roh Kudus juga memiliki kehendak dalam 1 Korintus 12 ayat 11, Roh membagikan karunia menurut kehendaknya. Roh Kudus juga memiliki perasaan. Roh Kudus dapat didukakan, dapat disukakan. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa Roh Kudus juga melakukan tindakan pribadi. Roh Kudus mengajar dalam Yohanes 14 ayat 26, kita dapat melihat dalam Nehemia 9 ayat 20. Kemudian Roh Kudus juga bersaksi. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus berbicara, Wahyu 2 ayat 7, Kisah 13 ayat 2. Nah, salah satu contoh yang paling unik dari the person and the work of the Holy Spirit kita dapat menemukan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ke-30. Itu ada 3 hal penting bagaimana Simon, seorang yang kudus, itu menantikan kedatangan Mesias, dan dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam tradisi gereja itu ada satu kalimat yang penting, itu namanya nun dimitis, di mana dia berkata, Tuhan, saya sudah bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus, walaupun even Tuhan Yesus dalam pertemuan itu dia masih bayi, ya. Dia dibawa ke Bait Allah pada umur 8 hari untuk dilakukan sunat pada 8 hari. Nah, kita bisa melihat di situ bagaimana Roh Kudus pada Lukas 2:25 itu Roh Kudus berbicara kepada Simon. Roh Kudus menuntun Simon. Kemudian Roh Kudus berjanji kepada Simon. Jadi, so we think how about the deeply relationship with the Holy Spirit with Simon. Jadi Roh Kudus bekerja sangat luar biasa sekali. Dia punya keintiman dengan Simon. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bersaksi, Roh Kudus mengajar. Nah, dan kemudian kita bisa lihat Roh Kudus berdoa syafaat, Roma 8 ayat 26. Roh Kudus memimpin, Roma 8 ayat 14. Di situ dikatakan Roma 8 ayat 14 bahwa jika kita anak Allah, maka kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin itu it means agone, dari akar kata ago. Artinya intens konflik. Jadi bagaimana Roh Kudus, peran Roh Kudus itu intens konflik, ada konflik antara sarkos pneumatikos, ya, manusia roh, dan sarkos antropos, manusia daging. Jadi sehingga kita dapat memilih, when we submit and obey to sarkos antropos, manusia daging, maka kita tidak pernah dapat memahami dan try to learn how to obey to God. Bagaimana belajar untuk submit, obey kepada kehendak Allah dalam hidup ini. Karena puncak dari kehidupan Kristen adalah do the willingness of God. According to the Jesus prayer, the Lord's prayer, doa Bapa kami dalam Matius pasal 6, bahwa jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Dan Yesus melakukan kehendak Bapa. Kemudian kita dapat melihat di situ kalau kita dalam Roma 8:14 yang menyatakan fungsi Roh Kudus adalah memimpin, maka ketika kita submit, belajar untuk submit kepada kehendak Tuhan, maka kita akan terbiasa, karena manusia daging, karnal ini, antropos ini tidak pernah dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini.
Jadi dan kemudian Roh Kudus sendiri menetapkan pelayanan. Kita dapat menemukan dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Jadi teman-teman, yang ketiga, Roh Kudus itu menerima perlakuan terhadap pribadi. Jadi Roh Kudus dapat didukakan. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-30. Bentar saya pinjam ya HP. Kita dapat melihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Teman-teman yang di rumah nonton live streaming boleh membuka. Jangan pernah tap layar dan jangan pernah berikan gift ya teman-teman, karena saya tidak butuh gift, saya tidak butuh tap layar. Ya. Kita bisa melihat Efesus 4, teman-teman, Efesus 4 ayat yang ke-30. Di situ kita katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus dapat dikuatkan, Roh Kudus dapat ditolak. Kita dapat melihat dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51 Kisah Rasul 7. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan bertelinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu juga demikian. Roh Kudus dapat dihina, Roh Kudus dapat didustai, jadi Roh Kudus juga dapat dihujat. Nah, kita dapat melihat implikasi sistematika. Kata implikasi berarti akibat atau konsekuensi atau dampak dari suatu ajaran dan pemikiran. Ya, jadi kalau sebuah ajaran itu keliru, tidak memiliki keseimbangan biblika, maka secara ortodoksa, maka kita akan keliru. Lalu dalam ortolatria dan praksisnya, maka outputnya juga akan keliru. Jadi posisi teologi seseorang dan pemahaman seseorang itu akan termanifestasi itu di dalam the daily life, dalam dia hidup, bagaimana dia berpendapat, dia mengambil keputusan, kekudusan hidupnya dia, kemudian bagaimana dia melayani dan lain sebagainya. Jadi itu akan ajaran yang kita imani itu akan termanifestasi dalam tindakan-tindakan karakter dan habit kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa implikasi dari hal ini adalah berarti akibat atau dampak dari suatu ajaran pemikiran. Sedangkan sistematika berasal dari kata teologi sistematika, yaitu cabang teologi yang menyusun seluruh ajaran Alkitab secara teratur dan logis. Jadi implikasi sistematika dari apa yang saya sampaikan ini adalah dampak atau konsekuensi suatu doktrin terhadap keseluruhan sistem ajaran teologi Kristen. Contoh, kalau seseorang berkata Roh Kudus hanya kuasa, bukan pribadi, maka implikasi sistematikanya besar sekali. Karena akan mempengaruhi. Contoh, kalau ada orang yang wanenes, maka kita bisa mengetahui ciri wanenes. Di dalam ciri wanenes ketika dia berdoa, maka dia akan berdoa seperti ini. Ya, di dalam dia mengakhiri doanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu ciri wanenes. Nah, ketika dia sudah sampaikan, dia punya wanenes punya pengertian seperti itu, maka akan merusak pengertian Trinitas Una Substantia Tres Persona itu sendiri. Nah, karena itu maka implikasi sistematika dari apa yang posisi teologis kita itu akan mempengaruhi cara pandang kita dan perspektif biblika kita terhadap Alkitab itu sendiri. Nah, karena itu akan mempengaruhi yang pertama, karena posisi teologi saya adalah seorang Trinitarian, yang percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka ketika seseorang punya pengertian yang salah tentang Roh Kudus, maka doktrin Trinitariannya akan rusak. Ya, karena Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Trinitas itu, ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, yang kedua akan mempengaruhi tentang doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin penyembahan, wahyu Alkitab. Jadi artinya satu ajaran bisa mempengaruhi seluruh lanskap, the theologian building, seluruh lanskap structure building dari teologi itu. Nah, karena itu malam hari ini pneumatologi Roh Kudus ini, kata ini berasal dari bahasa Yunani. Pneuma it means spirit atau roh, dan logos studi ilmu. Jadi pneumatologi adalah cabang teologi yang mempelajari tentang Roh Kudus. Jadi ketika seseorang membahas tentang
pneumatologi, maka dia membahas tentang the person of the Holy Spirit, the divinitas of the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, karpos atau buah roh, itu dari yang dihasilkan the work of the Holy Spirit, baptisan, pengurusan, Bible inspiring, pelayanan Roh Kudus dan keselamatan. Jadi apa yang kita pelajari tentang Roh Kudus itu implikasi sistematika dan pneumatologi, artinya dampak dari suatu ajaran terhadap keseluruhan sistem teologi, khususnya yang berkaitan dengan doktrin Roh Kudus. Jadi contoh praktis, jika seseorang berkata atau ajaran berkata Roh Kudus bukan Allah, maka implikasi pneumatologinya adalah Roh Kudus dianggap bukan pribadi Allah. Tadi di atas kita sudah belajar ya, di atas kita melihat tadi bahwa Roh Kudus itu bukan energi, Roh Kudus itu bukan kuasa impersonal, Roh Kudus itu bukan pengaruh psikologis Roh Kudus atau sekedar manifestasi. But the Holy Spirit adalah pribadi Allah, memiliki kehendak, emosi, intelektualitas, bahkan relasi personal. Nah, jadi sahabat yang berkati oleh Tuhan, jadi ini yang kita pahami dari cara yang keliru bagaimana orang memahami hal tersebut. Ya, maka implikasinya adalah jika orang atau suatu ajaran berkata Roh Kudus bukan Allah, maka rusak itu sebuah bangunan konstruksi teologi trinitasnya dan berkaitan dengan teologi yang lain. Karena itu core value atau core belief dalam kekristenan itu terletak pada doktrin trinitas itu. Ya, maka kita bisa lihat jika Roh Kudus bukan Allah, maka implikasi pneumatologisnya adalah Roh Kudus dianggap bukan pribadi ilahi. Karunia Roh Kudus dipahami berbeda, penyembahan kepada Roh Kudus akan dianggap salah. Maka implikasinya juga adalah mempengaruhi doktrin Tritunggal, keselamatan, inspirasi Alkitab, gereja, doa, dan ibadah. Karena dalam teologi Kristen semua doktrin saling berhubungan. Nah, ini yang paling penting. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa posisi teologi saya adalah posisi seorang Trinitarian. Jadi Roh Kudus adalah juga pribadi yang Trinitarianisme. Artinya satu, Roh Kudus memiliki relasi personal. Nanti pada bagian lain kita akan bahas tentang bagaimana perikoresis Alkitab, perikoresis una substantia tres personae, bagaimana pribadi-pribadi dalam Trinitas itu saling mengasihi, mendiami satu dengan yang lain. Dalam relasi personal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dalam praktika Kristen, orang percaya harus yang pertama hidup sensitif terhadap Roh Kudus. Saya pada sebuah momen ada sebuah catatan saya tentang Putri Malu. Jadi Putri Malu kalau teman-teman lihat itu kalau dia disentuh maka dia langsung tertutup. Jadi ada sebuah sensori yang di dalam hormonalnya itu, sebuah sensori yang langsung dia ada sebuah zat di dalam Putri Malu itu yang dia peka sekali terhadap rangsangan. Nah, begitu juga jadi ketiga orang itu dia dipenuhi dan dia diurapi oleh Roh Kudus, dia harus sangat sensitif terhadap kemunafikan, terhadap dosa, terhadap hal-hal yang lain, ya, apalagi terhadap kompromis dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Ya, dia sangat hidup sensitif. Nah, hari ini kan banyak orang, saya lihat banyak orang lebih merasakan hadirat lain, hadirat setan atau hadirat yang lain. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dia gampang sekali untuk merasakan hadirat di luar hadirat Tuhan. Tapi untuk merasakan hadirat Tuhan itu sangat sulit. Nah, jadi ini yang perlu. Roh Kudus akan juga mendorong kita ya untuk menjaga kekudusan. Roh Kudus mendorong kita untuk membangun relasi personal dengan Allah. Jadi mari, ada banyak orang Kristen punya kesalahpahaman umum menganggap bahwa Roh Kudus sekedar kuasa. Roh Kudus itu bukan tenaga dalam, bukan reiki, bukan kundalini. Makanya saya kadang merasa lucu, ini pendeta-pendeta berkata terima, dia pakai jas, ya, dia pakai gaya orang puntau atau silat, terima Roh Kudus. Apanya yang di Roh Kudus itu bukan untuk ditransfer untuk dibagikan. Itu kamu menghina Roh Kudus kalau kamu berkata terima Roh Kudus. Kamu siapa? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Iya. Gak ada orang bisa terima Roh Kudus. Yang terjadi ketika seseorang itu didoakan adalah dia mengalami the manifestation of the Holy Spirit. When Holy Spirit come,
When anointing come in the midst of the people of the crowded. Nah, ini yang penting sekali. Nah, jadi ada juga yang saya lihat ada anak pendeta juga yang taruh sepatu, entah sepatunya itu bawa apa enggak, itu di tengah-tengah, lalu orang datang, orang pegang sepatu itu, lalu orang seperti ngetrans. Nah, ini seperti the radical mesmerism, ya. Nah, jadi ini lucu sekali. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, ya, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar tenaga dalam atau inner power. No. Ya, Holy Spirit is the person of God. Ya, kita harus memberikan hormat kepada Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jadi kemudian reduksi terhadap pneumatologi itu akan menjadi pengalaman emosional. Nah, itu banyak orang karismatik terjatuh dalam pengalaman-pengalaman emosionalnya dia merasa tidak semua pekerjaan Roh Kudus itu orang harus manifestasi dan teriak-teriak, tapi juga ada kesadaran akan dosa. Kalau kita baca the three main works of the Holy Spirit in the gospel according to the Gospel of John, dalam pasal 16 kita dapat melihat bahwa ada 3. Roh Kudus datang, dia menginsafkan dunia akan dosa, ya. Karena sebab Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan, upah dosa adalah maut. So the work of the Holy Spirit bring the people to illumination the peoples, ya. Untuk apa punya sebuah kesadaran, they have a turning point to realize about God. Jadi kesadaran akan Allah, oh ya, saya orang berdosa, I'm a sinner in the eyes of God. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu tidak ada seorang pun yang bilang, oh saya mempertobatkan orang itu, saya yang buat dia bertobat. No. Yang buat orang bertobat itu adalah Roh Kudus. Kita hanya sebagai pipe, sebagai channel, sebagai alat, tools or instrument that used by God. Nah, itu sebabnya Ron Kenoly, salah satu penyembah di Integrity Hosanna Musik, dia berkata, you can use God, you can use me. Engkau dapat pakai saya Tuhan, pakai saya. Nah, ini yang harus. Lalu Roh Kudus dalam yang tadi saya bilang, dia datang menginsafkan dunia akan dosa, membawa orang kepada seluruh kebenaran. So the Bible according to the John chapter 8 verse 32 itu dia bilang begini, bahwa jika kamu, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran itu akan memerdekakan kamu. So who is the truth? Siapa itu kebenaran? Holy Spirit help us, bring us, empowering us to know about the person of the truth, and the truth is Jesus Christ according to the John chapter 14 verse 16, bahwa Jesus Christ berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Nah, jadi kemudian Roh Kudus mengingatkan tentang hari penghakiman. Jadi Roh Kudus menyadarkan kita bahwa ada hari penghakiman, ada sampai kita semua akan mencapai eskaton kita. Jadi semua kita punya masa eskatologi. Bagaimana kita akan tiba pada penghujung itu, supaya kita sadar bahwa kita akan nanti mati, dan dua realitas di kekekalan, yaitu realitas itu adalah surga dan neraka. Itu dua realitas dari finalnya hidup kita. Finalitas hidup kita, sebab orang tidak lagi mendengarkan, sudah mati tidak lagi bisa mendengarkan Injil, sebab Injil untuk manusia hidup. Nah, itu dua realitas, itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Lalu kita bisa melihat juga prinsip hermeneutika, bagaimana narasi dan pengajaran Rasul itu menunjukkan konsistensi. Jadi Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bertindak, Roh Kudus memiliki otoritas. Dan yang berikut adalah keilahian Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu memiliki atribut ilahi. Roh Kudus itu yang pertama kekekalan. Kita dapat baca di dalam Ibrani 9 ayat yang keempat. Ya, saya buka Ibrani 9 ayat yang keempat. Kita dapat melihat Ibrani Hebrew, ya. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan,
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Roh Kudus itu kekal, ya, Roh yang kekal. Jadi Roh Kudus juga kemahahadiran. Jadi Roh Kudus itu juga omnipotent, omniscience, omnipresence. 1 Korintus 2, 10 dan 11, maha kuasa. Yang berikut, Roh Kudus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 2. Baiklah kita. Ayub 33 ayat 4. Kita lihat Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Mazmur 104 juga ayat 10. Kemudian ayat 30. Kemudian Roh Kudus itu memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan Roh Kudus juga inspirasi wahyu. Ya, jadi contoh adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kita percaya bahwa ada 6 sifat kanonikal Alkitab, ada otoritas, ada infalibilitas, ada clarity, ada sufficiency, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita percaya bahwa yang menulis Alkitab itu bukan institusi gereja, tapi yang menulis Alkitab itu adalah para rasul atau para nabi dan para rasul. Kata nabi dari Nava, that means Nava atau Naba, that means the man that who is influencing by divine spirit. Mereka yang menulis, tapi Roh Allah yang menginspiring mereka. Jadi Alkitab kita bukan gedebuk tiba-tiba jatuh dari langit. Jadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu adalah bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, dan menegur dosa, dan membawa orang kepada kebenaran. Pasagrafe Theopneustos kai ovelimos prosidas kalian pros eparnatosin ten iodio kai osuni. Nah, itu dia. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mendidik, mengajar, membawa orang kepada kebenaran. So, 66 kitab kita yang sudah final, arbiter final, dan juga yang adalah Norma Normans, ya, Alkitab kita, itu inspiring, baik tidak ditulis oleh institusi gereja, sebab ada saudara gereja yang lain yang mengaku bahwa mereka yang tulis. No, Allah yang tulis itu. Ya, jadi yang berikut adalah Roh Kudus disebut juga sebagai Allah. Kita dapat menemukan dalam Yeremia 31, kemudian Ibrani 10, firman Allah, firman Roh Kudus, ya. Kita juga dapat menemukan dalam Yesaya 6, Kisah Rasul 28, dalam Perjanjian Lama diidentifikasi sebagai Roh Kudus, ya. Kemudian Roh Kudus disebut sebagai Allah dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tersebut selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan saja mendustai manusia, tetapi juga engkau mendustai Allah. Jadi Roh Kudus, yang berikut Roh Kudus kita dapat menemukan dalam Matius 28 ayat 19. Roh Kudus ada dalam formula Trinitarian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya memberikan katekese ya kepada pelayan-pelayan di gereja kecil yang saya gembalakan. Kalau memimpin doa berkat itu karena saya adalah gereja Injili, maka doanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai di situ, amin. Ataupun kalau menggunakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, amin. Jangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita itu jatuhnya itu onenes, ya, atau Jesus only. Nah, seperti itu. Jadi
formula itu harus according to Bible. Ya, kita bisa melihat juga dalam 2 Korintus 13 ayat 14 itu ada formula berkat di situ. 2 Korintus 13 ayat 14 di situ. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Nah, ini sering diucapkan dalam doa-doa berkat. Jadi implikasi dogmatikanya adalah doktrin Trinitas. Roh Kudus itu konsubstantial. Roh Kudus itu koequal dan Roh Kudus itu koeternal. Jadi istilah konsubstantial, koequal dan koeternal itu dipakai untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu Allah yang sama dalam hakikat ilahi. Jadi berikut penjelasannya, yaitu mengenai Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah konsubstantial, itu artinya memiliki substansi atau esensi yang hakikat yang sama. Dalam bahasa Latin itu, tapi dalam bahasa Yunani adalah homoousios. Ya. Maksudnya bagi Roh Kudus adalah memiliki natur ilahi yang sama dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan makhluk ciptaan, Roh Kudus bukan malaikat, Roh Kudus bukan sekedar energi atau inner power, tenaga dalam, melainkan Roh Kudus adalah Allah sejati. Kita bisa menemukan di dalam Kisah Rasul 5:3-4, Petrus berkata kepada Ananias tadi, engkau mendustai Roh Kudus. Ya, engkau bukan mendustai manusia tetapi Allah. Ayat ini menyamakan Roh Kudus dengan Allah. Jadi implikasinya adalah karena Roh Kudus konsubstantial, ia layak disembah, ia memiliki atribut ilahi, ia memiliki kuasa penciptaan, ia maha tahu, ia maha hadir, dan dia juga kekal, ya, kai alfa tu omega, dari kekal kepada kekal, lestari kepada lestari. Yang kedua, Roh Kudus adalah co-equal, berarti setara sepenuhnya. Maksudnya setara dengan Bapa dan Anak dalam kemuliaan, dalam kuasa, dalam keilahian. Tidak ada pribadi tritunggal yang lebih rendah, kurang ilahi, atau lebih kecil secara esensi. Ya, jadi contoh kita bisa menemukan dalam formula baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketiga pribadi itu ditempatkan sejajar. Karena itu penting bagi kita. Kalau Roh Kudus tidak setara, maka Tritunggal itu akan runtuh. Kalau Roh Kudus tidak setara, maka keselamatan, pengertian tentang keselamatan, doktrin keselamatan itu akan menjadi problematis. Jadi kalau Roh Kudus tidak setara dalam tiap pribadi Trinitas itu, maka penyembahan Kristen menjadi tidak konsisten. Yang ketiga, Roh Kudus adalah co-eternal. Arti kata co-eternal berarti sama-sama kekal. Maksudnya Roh Kudus tidak diciptakan, tidak memiliki awal, dan dia sudah ada di awal. Jadi dari lestari kepada lestari, dari kekal kepada kekal, kai alfa tu omega, dalam kekekalan bersama dengan dua pribadi yang lain, Bapa dan Anak. Kita dapat menemukan dalam Ibrani 9 ayat 14, Roh Kudus disebut roh yang kekal. Kejadian 1:2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus sudah hadir sebelum penciptaan dunia. Karena Roh Kudus itu kekal, ia bukan ciptaan, bukan muncul belakangan, ataupun ada pengertian sebagian orang Kristen yang berkata bahwa Roh Kudus itu muncul setelah hari Pentakosta. No. Jadi bukan seperti itu. Bukan manifestasi sementara, tetapi adalah pribadi Allah. Allah yang abadi. Hubungan ketiga di sini artinya sehingga satu hakikat, Roh Kudus adalah Allah sejati, ya. Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak dan sama-sama kekal. Roh Kudus ada sejak kekekalan. Kalau kita bisa lihat dalam pengakuan Konstantinopel dan pengakuan Nikea, kita bisa membaca juga pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan lain-lain sampai ke bawah. Ada 12 butir poin teologi Kristen yang kita dapat temukan di situ, ya, tentang Allah Bapa, Allah Anak, Hal Putra dan Roh Kudus. Oke, kemudian kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan teologis. Maka dalam iman Kristen, Roh Kudus bukan sekedar kuasa Allah, tapi pribadi ilahi yang sehakikat dengan Bapa dan Anak, konsubstantial,
setara dalam kemuliaan, co-equal dan kekal bersama mereka, co-eternal. Karena itu Roh Kudus layak disembah, layak dimuliakan, dan bekerja aktif dalam penciptaan, wahyu, keselamatan, dan pengudusan umat percaya. Jadi itu adalah poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada kita malam hari ini, sehingga kita punya understanding yang baik tentang siapa itu Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ada di dalam di dalam Trinitas itu sebagai pribadi yang ketiga dari Trinitas itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi saya berharap ini dapat menolong perspektif kita, mengenlarge perspektif kita tentang the person and the work of the Holy Spirit. Jadi jika kita punya pemahaman yang memadai, maka pemahaman yang memadai juga atau ortodoksa yang baik, maka dalam latria dan praksisnya juga akan baik. Kita boleh belajar banyak, mau belajar hal yang miring-miring pun juga boleh, tapi kita tetap memiliki critical thinking yang memadai, sebab ya religion without the critical thinking is a very danger. Kita dapat jatuh kepada heresi dan lain sebagainya. Ini penting bagi kita perkuat posisi teologis kita, sehingga kita dapat mengenali ajaran-ajaran yang sesat, dan kita tetap berpatokan kepada Injil yang murni, yang bersumber satu dari Alkitab itu sendiri. Sebab the main source from theology, the main source from the hermeneutics come out from Bible, come out from the script. 66 kitab, 39 PL, 27 PB. Dan sifat kanonikal Alkitab adalah sufisiensi, bahwa Alkitab itu sudah cukup. Dia tidak butuh pengakuan, dia tidak butuh hal yang lain. Dia sudah cukup. Dia sudah cukup. Jadi tidak butuh pendapat yang lain. Dan semua harus tunduk kepada Alkitab, sebab Yesus berkata the was written, ada tertulis. Firman itu memberi kekuatan bagi kita. Ya. Ada sebuah lagu yang saya suka, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baca Alkitab. Ada sebuah lagu sekolah minggu saya suka, bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Ya, Roma 10:17. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi pembacaan kitab suci itu akan membuat iman kita bertumbuh. Dengan membaca kitab suci, kita dapat mengenali karakter Tuhan, siapa Allah, jalan-jalan kehendaknya dalam hidup kita. Kalau kita baca surat cinta mungkin dari pacar kita, ya, atau orang yang kita kasihi dulu, yang punya istri pasti zaman dulu jadul seperti kita yang lahir tahun 70-an, 60-an, itu pakai surat, nggak ada pakai WhatsApp. Nah, mungkin bisa pakai tahun 90-an pakai HP GSM, ya, masih pakai karakter itu, Nokia 3310 dan lain sebagainya. Itu kita baca. Alkitab adalah instrumen kita, penuntun, guide bagi kita. Karena 1 Petrus itu berkata kita ini paroikos dan parepidemos, pendatang numpang. Kalau pendatang numpang kita butuh map, kita butuh peta, dan Bible adalah mapping kita, map kita. Itu aja teman-teman. Ya, saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita dalam semua proses hidup, dan juga Roh Kudus akan menolong kita, mengempower kita, memberikan jalan keluar kepada kita, menuntun kita, mendidik kita, dan bahkan di dalam ketegangan-ketegangan hidup yang kita alami dalam keluarga, dalam pekerjaan, ketegangan-ketegangan emosional, ketegangan-ketegangan psikologi di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. So I hope the Holy Spirit help us untuk stand beside us, untuk men-advise kita, sehingga kita dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan dan memilih, memutuskan, bertindak dengan hikmat bijaksana dari Roh Kudus.